Alright, dalam seri ini kita akan mempelajari tentang the React Framework, yaitu adalah Next.js. Ketika misalnya Anda belum pernah mendengarnya sebelumnya, maka Anda sekarang mempelajarinya. Tapi ketika misalnya Anda sudah sering mendengarnya namun belum pernah mengimplementasikannya, mungkin saatnya Anda mengimplementasikannya karena ini sangat luar biasa. Jadi apa ini sebenarnya? Inilah React Framework. Jadi framework itu ya ini. Jadi React itu apa? Bukan framework, yaitu adalah JavaScript library for building user interface. Ya, jadi jelas di sini bahwa dia bilang dia bukan framework melainkan adalah library. Nah, frameworknya apa? Yaitu adalah Next.js. Nah, ketika mungkin Anda pernah mendengar yang namanya Gatsby, Aleph, ya itu salah satu React framework juga. Cuman kenapa kita mempelajari Next.js? Ya hanya karena sering diperbincangkan saat ini. Apalagi saya sangat suka fiturnya dengan SSG atau Static Site Generation, SSR Server Side Rendering, dan ada juga image estimation, analytic, dan sebagainya. Really cool, I like that. So, ketika misalnya Anda sudah mempunyai basic React, mungkin kita akan lanjut. Namun ketika misalnya Anda tidak mengerti apapun tentang React, saya sangat merekomendasikan Anda mempelajari React terlebih dahulu. Jangan khawatir, karena Persinta juga sudah menyediakan tutorial itu untuk Anda. So, Anda bisa lihat di sini, mari kita belajar basic React.js. Ketika misalnya Anda sudah paham tentang React.js dan Anda ready to go in framework, yaitu adalah Next.js. Nah, bagaimana cara menggunakannya atau instalasinya? Sangat mudah sebenarnya jika Anda tidak tahu. Yang pertama, coba kita lihat pada dokumentasi. Getting start. Di sini jika kita lihat katanya Node.js 10.13 paling kecil. Artinya ketika misalnya Anda mempunyai lebih besar dari 10, it doesn't matter at all. Seperti yang jika Anda lihat sekarang, saya akan buat di sini Node version. Maka jika Anda lihat saya mempunyai versi 15. Yang itu sebenarnya sudah masuk requirement. Dan untuk sistem operasinya macOS, Windows, dan ya itu Anda tahu lah itu. Nah, sekarang di sini ada dua cara menggunakan Next.js atau menginstalasi Next.js ini. Yang pertama, Anda bisa melihat bahwa kita bisa menggunakan npx, npm executed ataupun yarn. Namun jika kita lihat di sini, we recommend creating a new Next.js app using create next app. Yang artinya inilah yang akan kita gunakan. So, coba dulu buka terminal Anda dan sekarang kita akan lakukan di sini npx create next app. Apa kita panggil nama aplikasinya? Nah, ketika misalnya Anda enter sekarang, dia juga akan menanya nantinya aplikasi apa yang ingin kita panggil namanya. Nah, sekarang ketika misalnya saya command C atau control C di sini dan saya akan buat di sini npx create next app. Anda bisa langsung membuat di sini apa nama projectnya. Contohnya, kita akan buat di sini learn Next.js. Kita enter. Kita tunggu sampai selesai. Ini tidak akan lama. Jika Anda lihat instalasinya sudah selesai, selanjutnya yang kita lakukan adalah cd into learn Next.js atau nama folder yang kita buat, kemudian jalankan npm run dev. Alright, cd learn Next.js. Kemudian kita buat di sini npm run dev. Nah, saya akan buat new tab karena saya akan membukanya di text editor saya, atau Anda bisa Ctrl C dulu baru kemudian buka di text editor Anda. Nah, jadi apa yang dilakukan dari npm run dev tadi yaitu adalah melihat ke package JSON. Di sini ada dev, yaitu adalah next dev. Ketika misalnya Anda sudah selesai mengerjakan aplikasi ini, maka silakan build. Ketika Anda ingin melihatnya, silakan lakukan start. Very cool. Dan sebenarnya ini tidak cukup. Anda juga bisa di sini yang namanya export. Jadi ketika misalnya Anda ingin memakainya di share hosting, misalnya Anda bisa ekspor dia. Oke, sekarang jika kita lihat pada terminal kembali, dia memberikan kita localhost 3000 yang bisa kita copy atau Anda bisa langsung klik di sini. Maka jika Anda lihat kira-kira seperti inilah yang pertama kali Anda lihat. Much like what you expect ketika misalnya Anda menggunakan yang namanya framework yang lainnya seperti Laravel ataupun Vue.js, ya pasti dia seperti ini, ada welcome-nya gitu. Ada dokumentasi learn example deployment-nya. Jadi sebenarnya deploy-nya itu pun sangat mudah. Kenapa seperti itu? Saya bilang karena Vercel sendiri pun sudah menyediakan hal itu. Jadi kan ini Next.js kan dari Vercel sebenarnya. Jika Anda tidak tahu Vercel, itulah yang membuat Next.js ini, atau company yang membuat Next.js ini adalah Vercel. Nah, Vercel juga sudah mendukung Next.js untuk diupload ke servernya sehingga kita bisa mengunjunginya. Oke. Sekarang coba dulu kita pergi ke Visual Studio Code atau text editor Anda. Lihat pada page yang ada di sini adalah index.js. Yang mana yang Anda lihat sekarang semua ini adalah yang ini. Ya, page index.js. Ketika seandainya saya ganti di sini, ini untuk title-nya, jangan dulu itu. Kita ganti dulu yang ini, welcome to the Next.js. Kita ganti dulu menjadi let's learn, ya kan? Kita refresh di browser, maka harusnya dia sudah berubah menjadi let's learn Next.js, which is very cool. Luar biasanya di sini, ketika misalnya dia butuh hot reload, maka dia akan reload browser kita secara otomatis. Very cool.
Dan coba dulu tutup semuanya. Dan ya, kita akan mempelajari sedikit tentang page dulu. Namun ketika misalnya ini tidak cukup bagi Anda, kita akan lanjut nanti di video berikutnya. So, ini akan saya copy dan kita akan lanjut di sini untuk membuat about.js. Kita paste di sini. Untuk learn ini kita ganti jadi about. Kita refresh di browser dan kita sekarang bisa pergi ke about. Dan jika Anda lihat sekarang di sini adalah about, mungkin titlenya di sini masih create next app. Oleh karena itu coba dulu kita ganti menjadi about. Refresh, kira-kira seperti ini. Oke, kita bisa pergi ke homepage kembali. Kita bisa lihat ke about dan ini sudah working tanpa router karena dia sudah di setupnya semuanya, seperti ada next router ya jika Anda tidak tahu. Jadi ketika misalnya Anda buat di sini contohnya itu adalah post index.js, maka Anda bisa buat di sini misalnya komponennya itu adalah index misalnya. Dan Anda buat di sini misalnya post. Dan coba dulu import React from React ini sebenarnya tidak ada masalah ketika misalnya Anda buat di sini. Namun sebenarnya ini juga bisa dihilangkan karena by default dia sudah dikonfigurasi. Jadi tidak mesti pakai itu, juga tidak ada masalah. Kita refresh di browser, kita pergi sekarang ke post dan sekarang kita enter. Maka jika Anda lihat di sini post, ya. Kenapa saya tidak perlu membuat yang namanya index? Anda tahu ketika misalnya juga Anda menggunakan HTML, index HTML juga tidak perlu diakses jika dia di dalam satu folder. Dan itu working juga dengan Next.js ini. Sehingga saya buat di sini post, maka muncul di sini dia. Tapi ketika misalnya saya mempunyai di sini show misalnya .js dan saya buat sini show the post, misalnya seperti itu. Dan ini saya ganti menjadi camel case karena dia adalah komponen, ya. Tapi di sini huruf kecil tetap dia hanya karena dia berhubungan dengan browser yang ada di sini. Saya buat di sini show, maka jika ada di sini show the post. Namun ketika misalnya di sini huruf besar, maka harusnya di sini not found. Kenapa seperti itu? Seperti yang saya bilang, dia akan melihat benar-benar dari misalnya huruf kecil ataupun huruf besarnya, maka dia muncul. Seperti yang saya bilang tadi, kenapa saya buat di sini tadi huruf kecil hanya karena consider untuk URL yang ada di sini. Namun komponennya tidak mesti huruf kecil juga tidak ada masalah. Dan sekarang saya akan hapus dulu post ini dan saya akan juga hapus about.js ini. Sekarang tinggal index.js. Yaitu adalah default yang diberikan adalah welcome to the Next.js, namun sudah kita ganti menjadi let's learn Next.js. Di video berikutnya kita akan learn deep about it. Oke, see you soon.